went to Jakarta and I was like, I missed you already. You can always face the long embrace and the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan sugeng rawo, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Di video kali ini spesial karena kita berdua mau menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita bertemu. Banyak sekali yang bertanya dan kita berdua belum menjawab. Sekarang karena suami saya sudah di rumah dan kita ada waktu, sekarang kita mau jawab pertanyaan teman-teman, bagaimana sebenarnya kami berdua bertemu. Baik teman-teman, saya dan suami itu kita bertemu di salah satu pulau di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok, ya. 2011. Ya, November 2011 kita bertemu di sana. Nah, kenapa saya berada di Lombok saat itu dan juga kenapa suami saya berada di Lombok? Saya berada di Lombok kala itu karena saya bekerja di sana di Mataram. Saya tepatnya mengajar di salah satu perguruan tinggi di sana dan saya baru datang ke kota Lombok beberapa bulan sebelumnya. Dan Nacho kala itu datang ke Lombok liburan, holiday, ya. Dia datang ke Lombok untuk liburan dan saya waktu itu berada di Lombok untuk bekerja. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, mungkin saya kasih sejarahnya kenapa saya berada di Lombok, ya. Jadi sebelum di Lombok itu saya bekerja di salah satu pulau di bagian barat Indonesia, tepatnya di Pulau Batam. Dekat Singapura. Ya, di dekat Singapura. Saya bekerja di sana sebelumnya dengan profesi yang sama. Saya mengajar di salah satu universitas di Batam, ya, di Universitas Internasional. Kemudian saya memutuskan untuk pindah ke Lombok itu karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena saat itu saya merasa atmosfer lingkungan di tempat saya tinggal dan juga saya kurang nyaman tinggal di Batam, ya, kurang nyaman di hati saya. Walaupun pada saat itu gajinya lumayan besar dan saya memutuskan untuk pindah ke Lombok yang alamnya itu yang saya lebih suka dibanding dengan di Batam. Dan akhirnya saya memutuskan pindah ke Lombok walaupun pada saat itu gaji saya lebih kecil dibanding pada saat saya pindah di Batam. Dan juga alasan yang lainnya adalah saya baru putus cinta waktu itu. Saya habis putus sama pacar saya yang orang Indonesia karena saya waktu itu merasa pacar saya itu dia hanya mau bekerja sebagai PNS. Jadi mohon maaf ya, saya tidak terlalu suka kalau suami saya itu PNS pada saat itu. Saya waktu itu memutuskan untuk menyudahi hubungan saya dengan pacar saya yang orang Indonesia ini. Kemudian saya sempat menjalin hubungan dengan orang luar juga sebelum Ignacio. So I have boyfriend before I meet you in Batam. Tapi kemudian saya putus juga sama dia. Kemudian saya keluar dan saya memulai hidup baru
pindah ke Pulau Lombok dan memulai hidup baru di sana di Lombok. Dan di sanalah saya ketemu dengan suami saya ini, Ignacio, atau teman-teman biasa kita memanggilnya dengan sebutan Nacho. So that was my second time in Indonesia. The first one was in Bali the year before, and then I thought that Lombok was a good destination. Ya, jadi waktu itu dia bilang, waktu dia berada di Bali, ada yang bilang coba ke Lombok karena Lombok itu seperti Bali di masa yang lampau, tidak terlalu ramai gitu, tidak terlalu padat dengan turis. Dan akhirnya tahun berikutnya, tahun 2011, Nacho memutuskan untuk datang ke Lombok. Dan pada saat itu karena dia traveling sendiri juga Lombok, dan saya juga berada di sana sendiri. Dan karena saya baru, saya suka pergi kemana-mana sendiri untuk melihat area di Lombok, termasuk destinasi wisata yang ada di sana. Dan kita bertemu di sebuah warung makan waktu itu bersama saya sendiri dan juga Nacho sendiri. Dia tanya kamu sendiri, saya I don't remember well the conversation, tapi kurang lebihnya dia tanya apa kamu sendiri, kamu berasal dari sini, dan saya bilang saya tidak berasal dari sini, I'm not from Lombok, but I'm new, dan saya tidak terlalu tahu daerah-daerah di Lombok. And then you were asking if I know some places in Kuta. Salah beberapa tempat wisata di sana. Nah, saya bilang saya nggak tahu karena saya baru. I saw you having a iced tea in that warung, and I said, what a pretty girl. And I was alone, and then I thought, I'm going to ask something. So that you were naive, but at the same time you were very smart and intelligent, and I thought that you were the one. But I remember one day Rafael, your brother, told me, you know, Nacho said that he found an angel in Indonesia. I remember that conversation. I found someone very special, someone that I have to tell you that I think is going to be. But you know, it was difficult because you lived far away from me. So. Setelah percakapan yang singkat di warung itu, akhirnya saya dan Nacho pergi keliling Lombok untuk melihat berbagai tempat di daerah itu. Saya sempat bertanya sama dia karena saya pakai motor ya. Saya tanya sama dia, kamu mau Nacho tanya, kamu tahu tempat ini? Saya bilang saya nggak tahu gitu. Terus tuh pregunta if you can go there by taxi. Dan saya tanya kalau kamu mau, I'm offering you motorbike. dia lebih suka naik motor, dan saya bilang, oh saya kesini sendiri pakai motor, kalau kamu mau saya bisa ajak kamu, antar kamu ke sana gitu. Dan akhirnya saya tanya sama dia, because you were big and I was afraid, you know, and I'm asking. And I had the international drive license. Ya, dia punya apa namanya SIM. Kemudian saya tanya, kamu bisa bawa motor nggak? Dia bilang bisa. Dan akhirnya dia nyetir di depan, saya di belakang. Dan kita waktu itu kita pergi ke desa-desa gitu, dan banyak orang-orang desa lihat bule, dan bule, picture, ini memang ngaco. Mr. Bule. Mr. Bule gitu. Jadi yang banyak kita nggak ke tempat-tempat tujuan wisata yang banyak orang-orang turisnya gitu ya, orang luar. Jadi kita ke desa-desa yang kecil-kecil gitu, dan Nacho excited banget karena setiap ada lewat gitu di desa gitu, Mr. Bule, foto. I went to Jakarta and I was like, I missed you already there. Ya, dia bilang, saya selalu komunikasi dengan Nacho lewat Skype waktu itu. You only Skype itu. Skype. Ya. Kita pakai Skype waktu itu. Was not WhatsApp on that. Iya, belum ada WhatsApp waktu itu.
setelah itu, after Lombok, you came again, no? Ya. Beberapa kali lagi datang ke Lombok. Lalu setelah itu teman-teman, setelah komunikasi lewat Skype, dia datang beberapa kali dan akhirnya saya memutuskan untuk berkunjung ke Irlandia waktu itu karena Nacho kerja di Irlandia. Saya datang ke Irlandia waktu itu dan susah sekali untuk mendapatkan visa, bukan Nacho, tidak visa. Ya, Itu susah banget karena terutama Irlandia ya, susah banget untuk dapetin visa waktu itu, termasuk mereka salah satunya minta rekening koran saya dan pada saat itu di rekening koran saya di bank itu, saya waktu itu ingat sekali, saya cuman punya tabungan tuh nilainya cuman 30 juta sekian, dan itu mungkin yang membuat embasi Irlandia yang di Jakarta itu mungkin agak ragu apakah saya bisa bertahan di sana atau tidak. Dan akhirnya your boss, Tony, membantu membereskan visa saya karena kebetulan bosnya Nacho ini adalah salah satu orang penting di Irlandia, was very important person. Dia minta good contacts. Ya, dan dia minta embasi untuk meloloskan visa saya dan dia yang menjamin bahwa saya akan baik-baik saja di Irlandia, dan saya mulai ngurus segala macamnya, dapat visa dan saya berkunjung ke Irlandia mengunjungi dia, dan juga saya setelah itu after Ireland we came to Spain, no? Saya berkunjung untuk melihat keluarganya Nacho di sini. Apakah saya mau lihat dulu apakah saya nyaman atau tidak, karena saya tidak mau kalau misalnya kita ini berlanjut ke jenjang pernikahan, saya tidak mau seperti membeli kucing di dalam karung. Jadi saya mau tahu dulu bagaimana keluarganya menerima saya, bagaimana kehidupan keluarganya di sini. Jadi saya mau melihat dulu, dan saya datang ke Spanyol disambut dengan baik. Your family was very good to me. Mamanya bikin rumah kecil untuk saya. Mama was preparing the room in villa for me. Make a kitchen, make a small bathroom. Ya, mamanya bikin rumah kecil gitu. Ada ada kamar mandinya, ada dapurnya untuk saya gitu. Dia merasa kalau misalnya saya nggak doyan makanan Spanyol atau tidak nyaman, jadi saya punya ruang privacy untuk saya, dan di situ saya melihat I'm going untuk saya mau menikah sama laki-laki ini karena keluarganya benar-benar menyambut saya dengan baik. Jadi begitu teman-teman, saya bertemu di Lombok. Kemudian setelah itu Nacho datang beberapa kali ke Lombok. Kemudian saya mengunjungi dia ke Irlandia. Kemudian saya mengunjungi keluarganya, melihat keluarganya di Spanyol. Oh ya, dan juga kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Insya Allah nanti kita jawab ya. Jadi pertemuan kita begitu teman-teman, tidak terlalu spesial, was normal gitu ya, pertemuan biasa. Dan cuman waktu kita bertemu itu memang tidak ada kata saling mengungkapkan cinta, karena pada saat itu juga saya belum benar-benar siap untuk menerima orang baru. Cuman dengan Nacho saya merasa nyaman aja gitu, dan seiring berjalannya waktu cinta itu tumbuh di antara kita berdua. The love was in the air, no? The lovers in the air. Lovers in the air. Jadi begitu teman-teman, sudah tidak penasaran ya bagaimana kita bertemu. Jadi begitu kita bertemu di Pulau Lombok di Indonesia, kita bertemunya, benar Nacho? Benar.
watching. Matur nuwun and I will see you in the next video. Bye.